Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, apa saja keutamaan menuntut ilmu menurut Islam? Naiko Islam mengajak mari sama-sama kita kaji keutamaan menuntut ilmu. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW saat menjadi nabi adalah surah Al-Alaq yang memiliki arti bacalah Quran surat Al-Alaq ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Ini juga mendapat perhatian dari Rasulullah SAW dalam hadis, barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barang siapa yang ingin urusan akhirat, selamat di akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, ada keutamaan menuntut ilmu bagi orang-orang yang mengerjakannya. Karena hal tersebut merupakan amalan yang mulia, tentu juga terkandung adab menuntut ilmu yang harus dijaga agar ilmu yang didapat dan bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Menuntut ilmu adalah ibadah mulia dan agung. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu harus selalu memperhatikan adab-adabnya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Adab ini juga akan menjadi aturan khusus bagi orang yang berilmu. Dari berbagai sumber, kewajiban menuntut ilmu agama sebagaimana sabda Rasulullah dalam suatu hadis sahih yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan menuntut ilmu. Terdapat banyak dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya terkait keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. 1. Memudahkan seseorang mendapat surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. 2. Ilmu sebagai amal jariyah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. 3. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kamu mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Mulk ayat 10. 4. Orang yang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Seperti dalam surat Fatir 28, Allah menjelaskan seseorang dengan ilmu akan lebih memahami bagaimana kehidupan diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa. Karena itu, memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. 5. Orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan akhirat oleh Allah, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab menuntut ilmu dalam Islam. Selain memiliki beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu, agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupannya. Seperti kata Imam Malik pada kaum Quraisy, artinya, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dari pesan tersebut
dapat kita ketahui sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum seseorang menuntut ilmu. Adapun adab-adab dalam menuntut ilmu. 1. Niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah, seperti firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. 2. Selalu berdoa saat menuntut ilmu, seperti Nabi Muhammad yang selalu berdoa dalam menuntut ilmu sebagai berikut, yang artinya, Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentulah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatnya. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 4. Menjauhi maksiat, yang artinya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ra'an, yang Allah sebut dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah, maka kita harus menjauhkan diri dari maksiat. Karena maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita tangkap akan sulit dimengerti. 5. Jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Jangan merasa sombong ketika sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Seperti kata Imam Mujahid, 2 orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis Bukhari secara mu'allaqah. 6. Menyimak guru saat menuntut ilmu, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab untuk menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Dalam artian kita harus fokus mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga liang lahat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.